Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi Wijaya di channel Wijaya Cop. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya menginstalasi Chandy CBT. Jadi Chandy CBT itu adalah sebuah aplikasi computer based test berbasis web yang akan saya install di sini, yaitu versi yang 2.9.3. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke, langsung saja guys. Langkah yang pertama yaitu kita download dulu file Chandy CBT-nya. Linknya sudah ada di sini ya, cbtchandy.com. Teman-teman bisa buka langsung. Ini dia link website official Chandy CBT-nya. Bagi teman-teman yang belum daftar, untuk yang pertama kali, teman-teman silahkan untuk registrasi. Tapi bagi yang sudah, silahkan login saja. Untuk registrasi, teman-teman masukkan NPSN atau kode sekolah, kemudian nama sekolahnya, nama administratornya siapa, nomor HP, WhatsAppnya siapa ya. Karena saya sudah registrasi, saya cukup login, kemudian saya langsung masuk. Ya, di sini teman-teman disuguhkan banyak proyek aplikasi ya. Tapi sebelum itu, sebelum teman-teman bisa mengakses proyek aplikasi, pengembang dari Chandy CBT-nya mengharuskan teman-teman untuk memberikan memberikan support ya. Berapapun sih, nggak dibatasin. Pengen 100.000, pengen 50.000, atau pengen yang lainnya, nggak masalah. Jadi untuk mengakses proyek aplikasi ini, untuk mendownload harus support dulu buat pengembangnya. Dan aplikasinya sangat bermanfaat sekali ya, sangat bermanfaat banget. Teman-teman bisa download di sini. Ini yang Chandy CBT, ada e-learning juga, ada SKL, ada yang PWDB. Langkah yang kedua, teman-teman silakan install SAM. Jadi SAM itu sebuah aplikasi ya. Aplikasi teman-teman bisa silahkan download di link berikut, apacefriends.org/download. Saya coba untuk masuk ke linknya. Kurang lebih tampilannya adalah seperti ini. Teman-teman silahkan download sesuai dengan OS yang teman-teman gunakan. Kemudian langkah selanjutnya itu ekstrak file Chandy-nya. Jadi setelah di-download file Chandy ya, di langkah yang pertama tadi kita ekstrak ke sam/htdoc ya, ke direktori sam, ke foldernya htdocs. Oke. Saya masuk ke file explorer. Ini adalah file Chandy yang sudah saya download. Ini adalah file Chandy CBT yang sudah saya download dan saya sudah ekstrak ya. Nah, file yang ini saya akan copy ke direktori sam htdoc. Taruh di sini. Oke, kita rubah dulu foldernya biar gampang diaksesnya. Chandy CBT. Langkah selanjutnya yaitu adalah buka Google Chrome-nya, kemudian ketikkan localhost chandy panel login.php ya. Kemudian username-nya masukin admin, passwordnya masuk aja. Oke. Sebelum masuk ke Google Chrome ya, kita akan menjalankan SAM-nya terlebih dahulu. Jadi langkah yang kedua itu kan kita mendownload dan menginstal SAM. Kita buka dulu SAM-nya, kemudian kita klik start di Apache dan MySQL-nya. Nah,
Kemudian ketikkan di sini localhost CNDCBT panel login.php. Oke, tampilannya seperti ini. Ini belum terhubung ya database-nya. Oke, langkah selanjutnya yaitu buat database. Nama DB-nya, nama database-nya adalah Chandy293R1 ya. Nama DB di PHP MyAdmin-nya ChandyOld. Oke, kita bisa tahu di sini ChandyOld-nya. Saya akan memberitahu di folder ChandyCBT, jadi di config ya. Ini dia, ini nama database-nya yang ini yang akan kita impor nanti. Kemudian nama dari database-nya kita klik ya. Ini dia ChandyOld ya. Ini saya menggunakan VS Code untuk membuka ini, membuka file yang PHP. Oke, kita buat database-nya. Buka saja di SAM control panelnya ya. Kemudian kita pilih admin, maka secara otomatis akan dialihkan ke PHP MyAdmin. Dan kita akan buat database baru dengan nama yang ini. Yang sesuai di database, config database. Oke, tadi mana ya? Oke, kita bikin database-nya di sini. Kemudian kita create. Nah, pastikan database yang kita pilih aktif ya. Kemudian kita pilih import, choose file, import file Chandy database yang tadi ada di config yang ini, yang .sql, ekstensinya SQL ya, Chandy293R1. Open, kemudian klik go. Pastikan berhasil ya, seperti ini. Import has been successfully finished. Oke, nah kemudian kita coba buka lagi ke sini, refresh F5 ya. Yang tadinya belum ada gambarnya, kita udah import SQL-nya, kemudian sudah langsung terkoneksi ya, terkoneksi dengan baik. Kita masukin username-nya, yaitu adalah admin. Kemudian passwordnya masuk aja. Ya, kurang lebih ya, tampilan untuk 2.9.3 seperti ini teman-teman semuanya. Oke, langkah selanjutnya itu adalah config IP server dan klien. Nah, oke. Jadi langkah selanjutnya yaitu mengatur IP server dan kliennya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyeting IP supaya klien dan servernya bisa terhubung. Maksud saya di sini saya menggunakan jaringan yang seperti ini. Jadi sebagai aksesnya saya menggunakan router ya, yang terhubung internet. Sebenarnya nggak masalah kalau misalnya nggak ada internetnya juga, hanya cukup perangkat router. Kemudian saya hubungkan menggunakan WiFi ya ke server yang dimana saya install ChandyCBT-nya. Dan ini dijadikan sebagai server yang tidak lain adalah komputer yang ini. Kemudian sebagai kliennya yaitu saya menggunakan smartphone. Jadi untuk mengkonfigurasi IP-nya, kita cek dulu IP dari servernya berapa yang didapat dari router. Kemudian kita setting IP-nya sesuai dengan IP yang diberikan router ya. IP dari ChandyCBT-nya sesuaikan dengan IP yang diberikan router. Dan yang ini jelas dia dapat IP yang sama. Jadi untuk menghubungkan antara server dengan klien, syaratnya yaitu kita harus terhubung di jaringan yang sama. Itu ya. Oke, kita coba cek dulu IP komputer yang ini.
komputer yang terinstall Chandy CBT ya. Kemudian ke properti. Oke, IP-nya adalah 192.168.0.102. Ini cara ceknya. Atau boleh teman-teman bisa menggunakan CMD command prompt, ketikan IP config ya 102, sama aja ya. Gateway-nya 01. Nah, yang 102 ini kita perhatikan ya. Harus perhatikan baik-baik untuk mengatur di server Chandy CBT-nya. Di pengaturan di sini, kemudian kita ganti yang di sini jadi 102. Sesuaikan dengan IP yang diberikan oleh router ya. Oke, untuk sementara saya setting alamat IP-nya aja dulu. Simpan. Oke. Kemudian kita akan cek apakah server Chandy CBT ini sudah terhubung ke klien atau belum, dengan cara kita masuk ke perangkat. Ini saya masuk ke perangkat HP saya, ke klien. Buka Chrome. Ketikan alamat 192.168 .0.102 Chandy CBT login/login.php ya. Enter. Ya. Ini adalah tampilan dari klien saya remote melalui link to Windows. Hasilnya adalah seperti ini. Artinya konfigurasi kita sudah berhasil ya. Ke kliennya sudah terhubung ke Chandy CBT, adminnya juga sudah masuk. Oke, saatnya kita uji coba untuk melakukan ujian. Tapi sebelum kita melakukan ujian, kita akan mengisi semua data-datanya dulu, termasuk membuat bank soalnya, data peserta, dan semuanya. Oke, langkah yang pertama yaitu adalah kita isi data masternya. Kita klik di menu utama data master, kemudian kita pilih import data master. Jadi di sini sudah disediakan formatnya, teman-teman silahkan tinggal download saja. Saya sudah membuatnya, jadi saya tinggal pilih file, kemudian saya akan pilih import data master yang sudah saya buat. Saya akan klik import data masternya. Berhasil 2 ya, hanya karena datanya hanya ada 2 peserta. Kemudian kita klik ke data mata pelajaran. Saya akan import lagi data mata pelajarannya. Sudah disediakan juga formatnya, teman-teman tinggal download. Kemudian saya akan memilih ya, import lagi, maksudnya import data mapel ya, kemudian klik simpan. Oke. Kemudian kita ke data jenis ujian. Oke, data jenis ujian. Oke, ada PTS, USBK, jadi teman-teman silahkan sesuaikan dengan agendanya teman-teman masing-masing. Kalau saya contoh di sini kan PTS, jangan lupa untuk aktif ya, untuk mengaktifkan. Kemudian data jurusan. Oke, data jurusan kita akan tambahkan jurusannya, kode jurusan, ketikan teknik komputer dan jaringan. Oke, kemudian klik simpan. Data kelas, oke, sudah muncul ya, yang tadi sudah diimport dari data master. Data ruangan juga sudah terinclude dari data master. Data level pun sama, data sesi pun sama,
data server pun sama. Oke, setelah itu kita cek peserta ujiannya apakah sesuai dengan yang ada di Excel yang sudah saya bikin dan sama ya. Oke, kemudian kita ke bank soal ya. Ke bank soal, klik daftar soal. Kita akan membuat bank soalnya terlebih dahulu. Masukkan kode soal, misalkan ASISJAR, mata pelajarannya administrasi jaringan, level soalnya kelas 11, pilih kelasnya 11 TKJ, jumlah soal PG-nya 10, bobotnya, oke, misalkan kita kasih bobotnya 70% dari 100% soal tampilnya, soal yang tampil ya. Kemudian opsinya sampai E, 5, jumlah soal esainya saya masukin 5, bobot soalnya berarti 30, soal tampilnya 5, KKM-nya 70. Oke, gurunya kita aktif, kita simpan dulu nih. Oke, kita upload dulu data untuk guru. Untuk data guru, import guru di sini. Kemudian choose file. Oke, import data guru. Import. Nah, kita balik lagi ke bank soal tadi. Oke, ini dia. Kemudian kita klik ya dan edit. Oke, kita pilih gurunya dan simpan. Oke, untuk data bank soal, daftar soal sudah saya bikin satu di sini. Saya klik lagi, saya akan menambahkan, mengimport soalnya ya. Soalnya karena di sini masih kosong nih. Teman-teman pun bisa sebenarnya kalau misalnya pen manual, tapi akan jauh lebih lama ya. Oke, maka dari itu saya akan langsung mengimport file soalnya. Ini dia. Kemudian saya import. Ya, berhasil 15 ya. Oke. Karena 10 PG dan 5 esai. Kita akan cek ya soalnya. Ya, ini dia soalnya 10 PG dan 5 esai. Oke, setelah membuat daftar soalnya, teman-teman pun bisa mengirimkan maksudnya memasukkan file pendukungnya ya. Kalau misalkan ada soal-soal yang berbentuk gambar ya, seperti itu. Oke, untuk status peserta ini status peserta di mana peserta yang sedang melakukan ujian biasanya akan tampil di sini. Jadi teman-teman bisa langsung aksinya selesai force ya, dia selesai paksa dan macam-macam ya. Kalau misalkan terjadi kendala nggak bisa selesai. Kemudian kita ke menu ujian. Setelah kita membuat data soal, kemudian kita pilih ke menu ujian ya. Oke, di sini kita akan pilih jadwal ujian, kelompok tes, pilih aksi. Oke, kita akan tambah jadwal ya. Nama bank soalnya ini, pilih jenis ujiannya PTS, tanggal mulai ujiannya. Oke, ini tanggal 20 misalkan, waktu untuk ujian. Kemudian kita boleh memasukkan waktu expire ujiannya. Contoh misalkan saya masukin 1 minggu saja. Sesinya 1, lama ujiannya 5 menit. 5 menit. Selesai menit. Oke, ini jadi maksudnya selesai menit itu yang peserta ujian dia nggak akan bisa selesai sebelum menit yang dimasukin di from ini ya. Misalkan saya masukin 3 menit, kalau misalkan peserta ujian selesai mengerjakan dalam waktu 2 menit, dia belum muncul tuh tombol selesai sekalipun soalnya udah selesai semua. Untuk pelanggaran saya masukin 0 saja. Ini saya masukin 0 ya, karena hanya untuk uji coba. Kemudian ada pilihan acak soal, acak opsi, token, hasil tampil, reset login, ulang KKM. Oke. Kita nggak mau repot nih, hanya saya akan checklist acak soal. Boleh nih, jangan lah. Untuk ujian saya nggak akan acak soal. Token soalnya ini sama kayak INBK ya, jadi kalau misalkan ada kendala harus masukin token lagi berulang-ulang ya. Nah, kita repot juga sih kalau misalkan jadi proktor, makanya nggak usah checklist ya token soalnya. Itu opsi ya teman-teman. Acak opsi ini opsinya di acak ya, A B C D E nya.
Hasil tampil, oke, saya nggak akan checklist semua. Hasil tampil saya akan checklist. Simpan semua. Oke, mantap, data berhasil disimpan. Ya. Oke, kemudian jadwal ujian sudah. Oke. Di sini ada pilihan menu untuk cetak, yaitu cetak daftar hadir. Teman-teman bisa secara mandiri untuk, nah ini dia ya. Username-nya HS001, passwordnya PS001 kalau nggak salah ya. Oke, kita peserta ujian lagi. Oke, HS001 PS001. Apakah sudah selesai sampai sini? Oke, kita coba cek ke klien. Kita masukin di sini HS. Oke, HS, sorry, kecil semua ya. HS 001, passwordnya PS 001. Ini punya Gold Roger sih. Ya, dia sudah berhasil masuk ya. Banyak iklan. Oke, kita ke sini. Kemudian kita pilih ke jadwal ujian. Ini tampilan dari klien ya, melalui handphone. Astagfirullah, apa lagi? Oke, ke jadwal ujian. Ya, ini dia tampilannya. Kita akan klik mulai. Oke, statusnya ya, guru pengampunya. Ini kita mulai tes. Oke, ini adalah beberapa soalnya. Oke, kita akan coba contoh aja ya. Jadi saya akan coba klik aja lah biar cepet. Kemudian oke. Ini adalah untuk soal esainya, jadi teman-teman isikan contoh. Ya udah ya. Oke, selesai. Wih, ada yang belum dikerjakan. Oke, kita boleh klik di sini, ada yang belum dikerjakan. Oke, soal nomor 1. Cara kecuali coba ya. Nomor 2 juga belum dikerjain. Oke, udah semuanya udah dikerjain. Kita pilih ke nomor yang terakhir, kemudian kita klik selesai. Apakah kamu yakin telah selesai? Oke, kita ya. Kita lihat lagi. Kemudian kita ingin melihat hasil ujiannya. Kita tinggal pilih hasil ujian, lihat hasil ujian. Ya, hanya 56 ya guys. Mantap. Tapi esainya belum terkoreksi ya. Jadi ada apa ya? Ada
esainya belum dikoreksi, belum 30%-nya belum masuk ya. Oke. Kita akan coba lihat dari sisi admin ya. Status peserta. Oke, ini statusnya sudah selesai aksinya. Teman-teman boleh kalau misalkan pengen remedial ya, boleh diklik yes. Kemudian kita pilih ke menu ujian ya. Jadi ya, kalau misalkan ada terjadi kendala sesuatu ya di sini, kita ke klik nilai hasil tampil. Oke, coba kita masukin ini di hasil tampilnya. Nah, ini dari sisi admin, teman-teman silahkan klik esai, kemudian kasih poin ya. Misalkan di sini 20, klik save. Oke, save. Lihat. Jadi 86 kalau misalkan esainya benar semuanya. Oke, ini dari segi dari sisi admin ya, dari sisi nilai. Kemudian teman-teman juga bisa cetak kartu ya, berita acara untuk memberikan pengumuman, dan manajemen user untuk akses admin, data guru, data pengawas, oke. Dan pengaturan untuk mengatur sesuai dengan sekolah teman-teman semuanya. Oke, cukup sampai di sini sih teman-teman tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mensubscribe, saya belibet ya, mensubscribe, like, and comment. Semoga bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.